Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari bab ketiga yang berjudul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bab kedua, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Harapan Bapak, mudah-mudahan kalian dapat menjadi anak-anak yang mampu untuk menghindari yang dilarang oleh Allah tersebut. Anak-anak sekalian, baiklah kita akan memulai pelajaran ini. Dalam bab ini kalian akan memahami bagaimana perilaku jujur dan perilaku adil. Kemudian juga kalian akan memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Kemudian kalian juga memahami cara menerapkan perilaku jujur dan perilaku adil. Setelah kalian memahami perilaku jujur dan perilaku adil, kalian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan memiliki sikap yang mulia. Sebelum kita memahami pengertian jujur dan adil, mari kita renungkan. Pernahkah kalian dibohongi teman? Bagaimana perasaan kalian ketika itu? Tentu kalian akan sakit hati dan benci kepada teman tersebut. Demikianlah berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci, dan saling tidak percaya. Sungguh jika ini terjadi, maka kehidupan akan kacau dan penuh dengan perselisihan. Oleh karena itu, berperilakulah jujur kepada siapapun. Dengan berperilaku jujur, kalian akan memiliki banyak teman dan dipercaya orang lain. Kejujuran akan membimbing seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Kedua orang tua akan sangat bangga jika anak-anaknya selalu jujur. Demikian pula bapak ibu guru akan sangat bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Tentunya kalian juga akan senang jika memiliki teman yang selalu jujur dalam setiap keadaan. Teman ibarat cermin bagi kita. Kepribadian seseorang bisa dilihat dari teman dekatnya. Jika teman dekatnya orang-orang baik, maka kemungkinan besar dia orang baik. Demikian pula sebaliknya. Inilah pentingnya memilih teman. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil.
apabila kalian generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kalian harus memegang teguh kedua perilaku tersebut. Anak-anak, sekarang mari kita mempelajari apa itu pengertian jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata jujur itu diartikan sebagai suatu ketulusan dan keikhlasan, juga kelurusan hati seseorang. Adapun perintah untuk berbuat jujur, Allah firmankan di dalam surah Asy-Syaff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Penerapan perilaku jujur itu bisa dilakukan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jika di rumah, penerapan perilaku dengan melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai orang jujur, semua uang sisa dikembalikan kepada ibu. Di sekolah, itu mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan tugas piket, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar. Dan di masyarakat, kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Kemudian yang kedua, pengertian adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan, suku, maupun bangsa. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak masing-masing sekolah di SD, SMP, dan SMA. Maka orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah yang berbeda, karena kebutuhan mereka berbeda. Adapun perintah untuk berlaku adil, Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menerapkan perilaku adil itu sebagaimana menerapkan perilaku jujur pun ada 3. Baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Di rumah, untuk menerapkan perilaku adil, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anaknya. Di sekolah, yaitu menghormati dan menghargai tugas ketua dan pengurus kelas, bukan malah meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh sekolah. Di masyarakat,
yaitu dengan berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW atau kelurahan, memperlakukan tetangga dengan baik dan tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif. Contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari: tidak mengurangi timbangan dan takaran, tolong-menolong dan bekerja sama dalam kebaikan, bekerja secara optimal untuk mengatur perjalanannya, tata kelola pemerintahan yang baik, belajar secara maksimal dan sungguh-sungguh, bertindak bijaksana dalam memutuskan antar orang-orang yang berselisih. Nah, sebagai satu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Begitu pula dengan keadilan. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada. Anak sekalian, inilah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan kejujuran dan keadilan baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Dan apabila kita melaksanakan kedua hal tersebut, itu kebaikan untuk kita sendiri. Demikian pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.